Ya, baik akan lanjutkan saya pada link YouTube part 2 ini. Tadi kita sudah memahami pada poin ketiga bahwa variabel pada masalah pokok itu disebut dengan variabel Y atau variabel terikat. Terikat karena memang dia menjadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel luar atau variabel bebas. Mengapa dia bermasalah? Karena mengapa dia menjadi nilai rendahnya? Maka dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang mungkin bisa membantu variabel terikat bisa terjadi berubah atau terselesaikannya problematik pada variabel masalah tersebut. Kemudian variabel yang tidak berdiri sendiri selalu berkonstelasi dengan masalah lain. Artinya variabel tersebut dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak variabel yang independen, tapi dia berkonstelasi atau memiliki kaitan konstelasi dengan variabel lain. Misalnya variabel berkonstelasi ini biasanya kalau perkembangan anak pasti berkonstelasi ya, karena anak itu perkembangan mereka tentu sangat banyak dipengaruhi oleh tidak hanya pada diri anak itu sendiri tapi juga dari faktor eksternal, dari gizi anak, pola asuh keluarga, kemudian juga lingkungan. Nah, itu konstelasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap variabel perkembangan terjadi. Jadi perkembangan misalnya variabel perkembangan itu tidak bisa berdiri sendiri, bahwa dia bisa berkembang dengan baik dan pesat tanpa ada konstelasi dari faktor lain atau variabel lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini berarti variabel yang tidak dipengaruhi atau dia memiliki variabel yang independen. Independen dia yang variabel ini yang memengaruhi terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kenapa anak jadi bermasalah? Misalnya, kenapa anak jadi menurun nilai yang rendah? Bisa saja mungkin cara guru mengajar, metode, model. Nah, itu model pembelajaran itu adalah variabel bebas. Dia dia yang akan mempengaruhi terhadap hasil belajar ataupun juga hasil perkembangan pada anak ya. Itu tentang ciri masalah pada sebuah variabel, dan kalian harus bisa membedakan apa itu variabel Y dan variabel X ya, atau variabel terikat atau variabel bebas ya. Ibu harap dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan kalian punya pemahaman terhadap variabel bermasalah dan variabel bebas. Jadi kalau kalian menemukan masalah, maka itu disebut variabel terikat. Dan kalian menemukan solusi atau pemecahan masalah, maka itu disebut dengan variabel bebasnya ya. Ini ada beberapa contoh masalah yang bisa dijadikan pemahaman kalian atau ingin menambah rasa rasa ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan masalah. Jadi masalah pokoknya misalnya rendahnya hasil belajar bahasa Inggris, maka variabel Y-nya adalah hasil belajar bahasa Inggris, itu adalah variabel Y karena itu adalah variabel bermasalah atau variabel masalahnya, maka ini adalah variabel terikat hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan kehadiran siswa. Kedisiplinan ini adalah juga masuk dengan variabel masalah atau variabel Y ya ini. Jadi kedisiplinan, rendahnya hasil belajar ini biasanya disebut dengan masalah pokok atau masalah yang uh, menjadi kajian yang ingin diteliti atau menjadi masalah yang ingin perlu dicarikan solusinya. Kemudian masalah lain, misalnya contoh penggunaan pembelajaran dengan media gambar, pemberian hukuman berjenjang. Nah ini, kalau ini bukan variabel Y ya, atau variabel masalah, karena ini adalah solusinya. Bisa saja, misalnya tadi kita masalah sebelumnya ini adalah rendahnya hasil belajar bahasa Inggris. Oh, ini adalah masalahnya. Kemudian kita cari solusinya adalah menggunakan pembelajaran dengan media gambar. Oh, mungkin saja rendahnya hasil belajar siswa pada bahasa Inggris itu karena medianya tidak menarik, maka kita menggunakan penggunaan media gambar. Maka penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris pada siswa. Seperti itu ya. Jadi penggunaan pembelajaran dengan media gambar ini adalah variabel X-nya atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang akan memberikan pengaruh kepada variabel masalahnya tadi atau variabel terikatnya. Atau kemudian pemberian hukuman berjenjang. Pemberian hukuman berjenjang ini juga merupakan variabel X atau variabel bebas. Bisa saja kita kasih hukuman berjenjang agar anak mengalami perubahan. Tadi tentang kedisiplinan kehadiran, misalnya masalahnya adalah kedisiplinan kehadiran, maka akan diberikan solusi dengan memberikan hukuman berjenjang kepada siswa yang memiliki masalah tentang kedisiplinan, sehingga nanti hasilnya disiplinnya bisa meningkat ya. Nah, ini ya, menulis kenyataan yang ada, menulis harap ini ini mohon maaf, ini harusnya slide ini ada di
slide awal tadi tentang menulis latar belakang masalah yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, kita lanjut tentang perumusan masalah. Tadi sudah mengidentifikasi masalah, mudah-mudahan bisa difahami bagaimana mengidentifikasi masalah. Sekarang bagaimana merumuskan masalah. Setelah masalah yang diteliti itu ditentukan, variabelnya apa, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, dan bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, maka kita bisa melakukan sebuah rumusan masalah secara spesifik tentang variabel-variabel yang kita mau teliti. Untuk dapat menyajikan perumusan masalah penelitian, maka perlu diikuti beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Masalah penelitian itu harus dirumuskan secara spesifik. Yang tadi ya, masalahnya apa? Jangan terlalu banyak masalah atau nggak jelas atau terlalu luas masalahnya. Masalah perkembangan anak, ya perkembangan anaknya apa? Lebih difokuskan, tentang perkembangan emosi, emosinya apa juga harus dispesifikan. Perkembangan fisik motorik, iya fisik motoriknya apa? Harus dijelaskan apakah motorik kasar atau motorik halus dan pada bagian apa, itu harus lebih spesifik gitu ya. Kemudian kedua, masalah penelitian yang telah dirumuskan secara spesifik harus diikuti dengan perumusan secara operasional. Jadi harus kalian rumuskan secara operasional masalah tersebut. Misalnya harus dibatasi masalahnya ya. Kalian mau meneliti tentang aspek perkembangan fisik motorik halus pada anak. Rumuskan secara operasional perkembangan fisik motorik halus itu apa sih? Rumusannya apa sih? Konstruknya secara operasional. Secara operasional itu artinya bisa diukur, bisa kita lihat apa indikatornya, apa kriterianya, ya. Yang ketiga, masalah penelitian itu harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan deklaratif atau dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi masalah penelitian itu harus dalam bentuk kalimat pertanyaan. Apakah ada masalah gitu, misalnya bagaimana gambaran peningkatan kemampuan emosi anak apabila digunakan model misalnya menggunakan model talking stick misalnya. Paket pertanyaan bukan pernyataan. Jadi kalau biasanya rumusan masalah itu menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian yang keempat, masalah penelitian itu harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan padat, dan mencerminkan inti masalah yang diajukan. Jadi jangan terlalu panjang, harus padat, pendek, dan sederhana yang bisa dibaca satu kali aja. Oh ini tuh rumusan masalahnya, oh ini ya yang mau ditanyakan. Jadi jangan terlalu panjang, ribet, dan segala macam ya. Harus sederhana, pendek, dan padat dalam membuat rumusan masalah. Yang kelima, masalah penelitian itu harus memiliki landasan rasional, dapat dinalar dan diargumentasikan secara jelas sehingga dapat meyakinkan pihak lain untuk menerimanya. Jadi yang ditanyakan rumusan masalah itu jangan masalah yang mengada-ada atau masalah yang terlalu tinggi keinginan peneliti, tapi bisa dinalar, rasional, bisa diukur, dan bisa diargumentasikan secara jelas. Dan memang harus berdasarkan dari teori yang sudah menjadi kajian rujukannya. Sehingga pembaca bisa yakin bahwa bisa menerima ini loh yang mau ditanyakan, ini loh rumusan masalahnya, dan bisa meyakinkan pembaca bahwa ini bisa dilakukan penelitian. Kemudian juga perumusan masalah itu dikembangkan dan diidentifikasi dan pembatasan masalah. Jadi masalah itu dibatasi ya, jangan terlalu lebar atau nggak jelas gitu loh. Harus kita batasi. Oh masalahnya cukup di sekolah ini aja. Oh masalahnya cukup sampai sampel ini aja. Oh masalahnya hanya pada kemampuan cara menulis anak misalnya. Tidak kemana-mana gitu loh. Umumnya berbentuk kalimat tanya tadi ya, langsung mengacu kepada masalah pokok, kemudian juga kalimat tanya. Karena menggunakan kalimat tanya pada rumusan masalah ini, maka di hasil penelitian harus dijawab. Ingat ya, jadi hasil penelitian itu harus menjawab dari rumusan masalah. Kadang-kadang saya bingung sama mahasiswa kalau dalam hasil penelitiannya rumusan masalahnya A, jawabannya B, nggak nyambung. Jadi kalau mau konsisten, lihat rumusan masalah kalian di bab 1 apa aja yang mau ditanyakan dalam penelitian ini, maka itu yang harus dihimpun pada hasil temuan atau pada bab 4. Kemudian kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas jawaban, bukan hanya banyaknya rumusan masalah. Semakin banyak rumusan masalah semakin keren kualitas penelitian. Enggak, itu kualitas ataupun juga hebatnya sebuah penelitian itu bukan dari tergantung banyaknya rumusan masalah. Mungkin cakup 1, 2 tapi bisa dalam hasilnya, tapi hasilnya bisa bermanfaat, enggak apa-apa.
Tidak usah terlalu banyak, tapi jadinya kita bingung. Cukup satu, kita batasi. Oh, rumusan masalah cukup dua, cukup tiga. Itu tergantung kita peneliti mau apa aja yang mau kita jadikan rumusan masalah dalam penelitian kita. Untuk dapat menyajikan perumusan masalah penelitian yang baik, perlu diikuti beberapa persyaratan sebagai berikut. Tadi udah nih ya, mohon maaf nih, udah nih. Terulang lagi nih slide-nya. Oke, terulang lagi nih. Kemudian rumusan masalah itu juga sebagai dasar untuk menentukan teori. Jadi rumusan masalah itu menentukan teori yang digunakan. Kalian bab 2 itu pijakannya dari rumusan masalah apa aja variabelnya. Maka itu yang menjadi kajian teori kalian yang dicari rujukan-rujukan teori yang membahas terhadap rumusan masalah yang kalian buat di bab 1. Kemudian juga dari rumusan masalah. Nah, ini akhirnya kalian bisa menentukan judul penelitian. Kadang-kadang mahasiswa bikin judulnya dulu, baru bab 1 dan rumusan masalah itu kebalik. Nah, ini ya paradigma yang harus kita luruskan. Kita buat problemnya dulu apa di bab 1, baru kemudian kita buat rumusan masalah. Dari rumusan masalah akhirnya kita bisa membuat sebuah judul penelitian. Dari rumusan masalah itu juga sebagai metode penelitian kita. Jadi kita bisa menentukan metode penelitian kita pakai apa, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, jenis penelitiannya apakah pakai PTK atau pakai eksperimen dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dikembalikan hakikat dalam sebuah pembuatan kajian ilmiah, bahwa ini dulu. Kadang-kadang yang seringkali salah itu adalah mahasiswa seringkali mengajukan judul dulu kepada dosen, tapi tidak ada latar belakang masalah dan rumusan masalahnya seperti apa, sehingga dosennya pun juga bingung ini mau kemana sih. Nah, yang seringkali akhirnya terbiasa dengan pola seperti itu. Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Apakah terdapat hubungan antara antara peningkatan nilai bahasa Inggris anak dengan model media bergambar? Nah, jadi dia pertanyaannya adalah apakah ada hubungan. Berarti dia penelitiannya adalah ingin mencari hubungan antara nilai bahasa Inggris dengan media gambar tadi. Hubungan antara X dengan Y, studi korelasional antara X ini adalah penelitian dengan jenis penelitian korelasi. Kalau ada korelasi itu berarti tidak ada hubungan, itu biasanya jenis penelitian korelasi. Apakah terdapat pengaruh X terhadap Y? Ini juga terhadap, kalau biasanya ada pengaruh itu ada biasanya jenis penelitian adalah eksperimen. Apakah ada pengaruh model match-match terhadap kemampuan kognitif anak? Itu juga ya. Apakah melalui X dapat meningkatkan Y? Ini bisa dibalik juga ya kalau pengen diganti, misalnya apakah melalui model media bergambar dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris anak gitu ya. Itu contoh rumusan masalah. Ya, seperti itu contoh-contoh rumusan masalah dalam penelitian. Yang ingin kalian mau tuju apa, itu yang ditanyakan. Apakah ada hubungannya, apakah terjadi peningkatan, apakah dengan media gambar ini kemudian bisa merubah atau terjadi perubahan, ataukah kemudian kalian ingin melihat gambaran, apakah bagaimana, itu bisa juga diganti apakah nih bagaimana gambaran kemampuan berpikir kognitif anak. Kalian mungkin ada rumusan masalah bagaimana, ingin pengen tahu dulu nih kemampuan berpikir kognitif anak, bagaimana gambaran pikir kognitif anak, baru kemudian apakah dengan model make a match dapat meningkatkan kemampuan daya kognitif anak, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami bagaimana merumuskan masalah, dan juga biar kalian semakin paham, kalian harus membaca atau mencari kajian-kajian penelitian orang lain untuk kalian tahu bagaimana membuat sebuah rumusan masalah ya. Baik, kalau ada pertanyaan terkait dari materi yang sudah Ibu jelaskan pada subbahasan kali ini tentang identifikasi masalah dan juga tentang rumusan masalah, apabila ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan kembali dan didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar, ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya ya. Dan untuk tugas hari ini dari materi yang sudah saya jelaskan akan saya masukkan di Simari ULM. Nanti akan saya umumkan di grup masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu sholat, mengaji, dan juga selalu beribadah dengan baik, disiplin, dan juga selalu termotivasi untuk belajar darinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.